Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Node.js. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan core modul, kemudian local modul. Nah, di video kali ini kita akan belajar terkait dengan third party modul. Cuman third party ini akan erat kaitannya dengan NPM. Apa itu NPM? Nah, NPM adalah singkatan dari Node Package Manager, sebuah alat yang digunakan untuk mengelola paket-paket JavaScript yang diberikan oleh komunitas pengembang. Nah, komunitas pengembang ini ada situsnya sendiri ya, NPM.js. NPM memungkinkan pengembang untuk menginstal, memperbaharui, menghapus paket-paket yang dibutuhkan untuk proyek-proyek dengan mudah dan cepat. Jadi ini mirip dengan Composer kalau misalkan teman-teman menggunakan PHP ya. Nah, itu juga sama. Nah, kemudian apa fungsi NPM? Ada beberapa fungsi NPM yang penting. Nah, pertama, NPM bisa digunakan untuk mengelola paket-paket JavaScript yang dibutuhkan untuk proyek-proyek pengembangan web, bisa game ataupun yang lainnya. NPM memungkinkan pengembang untuk menginstal, memperbaharui, menghapus paket-paket dengan mudah dan cepat. Kemudian NPM juga bisa menyediakan repositori online yang berisi jutaan paket yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. NPM memudahkan pengembang untuk mencari dan menemukan paket-paket yang sesuai dengan kebutuhan. Ini juga NPM bisa membantu meningkatkan kualitas dan keamanan kode JavaScript karena menyediakan fitur-fitur seperti tes, audit, dan publikasi. NPM memungkinkan pengembang untuk menguji, memeriksa, dan memberikan kode-kode yang mereka buat dengan komunitas JavaScript. Kemudian NPM juga bisa memfasilitasi kolaborasi dan integrasi antara pengembang dan komunitas JavaScript. Nah, ini kira-kira fungsi utama dari NPM ya. Nah, di dalam NPM juga ada yang namanya file packet.json. Ini sebelumnya sudah pernah kita singgung sedikit ya terkait dengan packet.json ini. File packet.json adalah file yang berisi deskripsi dari project Node.js. File ini dibutuhkan oleh NPM, yaitu alat yang digunakan untuk mengelola paket-paket JavaScript yang dibagikan oleh komunitas pengembang. Nah, di dalam packet.json ada banyak data ya. Di antaranya ada nama, ini akan mendeskripsikan versi nama-nama projectnya, kemudian versi project, kemudian ada entry point-nya, kemudian ada script, kemudian ada penulisnya. Nah, NPM ini, packet.json ini bisa kita buat dengan perintah npm init ya. Nah, ini nanti kita akan coba buat projectnya. Nah, kemudian bagaimana cara menginstal npm? Nah, ini kalau misalkan teman-teman akan menggunakan, ini gimana caranya? Nah, ketika kita menginstal Node.js, nah ini kan sudah pernah kita install ya di video sebelumnya. Maka di dalamnya sudah include npm. Nah, teman-teman bisa langsung coba ya. Nah, ini. Nah, kita bisa coba di sini. Pertama kita akan cek node strip p. Nah, di sini muncul ya versi Node.js yang sudah kita install. Nah, ketika kita sudah menginstal Node.js, maka di dalamnya sudah ada npm strip v. Nah, versinya ini tidak akan sama ya. Nah, antara npm ini dengan node-nya. Ini pasti beda. Jadi karena ini npm dan node ini bisa berbeda dan tapi installnya kita bisa sekali install node, di dalamnya ada npm. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin melihat apa aja yang ada, ini bisa teman-teman kunjungi npm.js ya. Ini ada banyak sekali yang bisa teman-teman cari ya. Misalkan di sini saya mau mengetikkan node, nah, muncul ya. Misalkan nodemon, ini sudah ada nodemon nih. Bisa kita klik. Nah, di sini ada banyak keterangannya dan bisa teman-teman gunakan ya. Oke, ini contohnya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita juga bisa mengupdate npm kita. Misalkan teman-teman sudah terlanjur mengupdate, sudah terlanjur menginstal tapi ingin mengupdate-nya. Nah, teman-teman bisa mengupdate dirinya sendiri. Kita menggunakan npm, kemudian bisa i ataupun install, ini sama ya. Install. Nah, dia akan menginstal dirinya sendiri npm, kemudian strip g. Artinya
kita akan menginstal secara global. Jadi ketika kita nanti mengetikkan npm dimanapun, misalkan di terminal itu bisa memanggilnya. Tapi kalau misalkan lokal hanya di folder itu saja atau di project itu saja. Tapi ini kita buat global supaya bisa dipanggil dimanapun. Kita tandai dengan min g ini supaya bisa dipanggil di mana saja. Ya kita enter. Nah nanti dia akan install. Kalau misalkan dia ada update, data yang harus diupdate maka dia akan mengambil data update-nya. Oke, di sini ada ya. Nah, kita coba lihat versinya. Nah, versinya masih sama, tapi di sini ada 18 ya update-nya. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa membuat sebuah packet dari tadi ya. Kita menginstal packetnya secara production ataupun hanya di development saja. Nah, kita tinggal menambahkan ini. Kalau misalkan kita ingin paket itu dibawa di production, kita tambahkan strip save. Kalau misalkan hanya di development saja, kita tambahkan save dep. Nah, ini caranya. Dan kemudian kita kalau misalkan menginstal secara global, tambahkan min g kalau ingin secara global. Tadi sudah kita coba. Nah, sekarang kita akan coba buat projectnya ya. Kita akan masuk ke Node.js. Kemudian kita akan membuat direktori latihan npm. Saya akan clear screen, saya akan masuk ke direktori 04 latihan npm. Nah, di sini kita akan menggunakan npm init. npm init. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengambil defaultnya, teman-teman tinggal tambahkan min y. Berarti kita akan mengambil defaultnya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mengisinya, ingat tekan enter sampai init saja. Nanti akan dipandu apa yang harus di-input ya. Ini kita akan menggunakan nama default. Nah, versinya juga kita akan ambil default. Deskripsinya misalkan latihan npm. Nah, entry point-nya saya akan menggunakan src kemudian index.js. Kemudian test command-nya ini kita kosongkan dulu. Git repositorinya. Nah, kalau misalkan teman ada git, silahkan tambahkan. Kalau misalkan tidak, ya kita kosongkan. Keywordnya misalkan latihan npm, misalkan seperti ini. Autornya misalkan pojok kode. Oke, license-nya kita buat default. Nah, ini kita bisa lihat sudah ada packet.json. Nah, kita bisa membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, ini yang sudah tadi kita setup, dia sudah masuk. Nah, dari file ini kita bisa melakukan banyak hal terkait dengan konfigurasi. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, di paket ini, packet.json kita bisa tipenya, bisa kita ubah. Nah, ini beberapa yang bisa kita lakukan. NIM-nya, versinya, kemudian deskripsinya, kemudian script, dependensi. Nah, kita akan coba tambahkan beberapa konfigurasi ya. Nah, saya akan mengubah tipenya menjadi modul. Tipenya kita akan ganti menjadi modul. Ini sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Nah, kemudian saya juga akan menginstal beberapa ya. Kita save dulu. Teman-teman tinggal tekan Ctrl backtick. Nah, kita akan buka beberapa ya. Ini kan kita tadi sudah contohkan untuk npm.js-nya ya. Coba lihat. Nah, ini ya. Kita akan coba install beberapa. Kita tadi sudah nodemon. Nah, kita akan install nodemon ini secara development saja. Nah, seperti ini. Kita bisa copy. Kemudian kita bisa paste ke sini. Nah, ini akan disimpan hanya di development saja. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, di sini dependensi untuk dep saja. Kemudian misalkan untuk diinput ke production, misalkan express. Nanti kita akan menggunakan express juga ya. Express, misalkan ini, kita untuk menginstalnya bisa npm i express. Kalau misalkan kita
menggunakan default seperti ini, maka ini akan masuk ke dependensi ya, atau akan di-include di production. Ya, teman-teman bisa seperti ini saja, ataupun teman-teman tambahkan di sini save, ini sama ya hasilnya. Dia mau ditambahkan save seperti ini ataupun polosan sampai sini saja sama. Dia akan masuk sebagai dependensi dan akan dibawa ke production. Nah, nanti di sini ya dependensinya tuh masuk. Jadi kita menambahkan dua nih, ada untuk development saja dan ini ada yang ikut ke production. Nah, itu contohnya ya. Jadi kita menambahkan beberapa. Nah, ketika kita sudah menginstal, nanti akan terbentuk beberapa file di sini ya. Di sini ada packetlock.json. Nah, packetlock.json ini adalah file yang dibaca oleh npm ketika npm ini melakukan install ataupun melakukan update ya. Nah, ini kan ada beberapa key-nya nih. Nah, misalkan teman-teman kan kalau misalkan mengupload ke GitHub, ini kan ada git ignore ya. Nah, git ignore ini biasanya tidak mengekskludekan node module. Node. Nah, biasanya ini kita exclude ya. Jadi ketika yang melakukan clone dari repository, maka ini node module tidak ada. Jadi ketika nanti temennya mau menjalankan, dia harus menginstal dulu paket-paketnya. Ini misalkan kondisinya ya, tidak ada ya, ini dihapus. Misalkan kita baru ngeklon dari GitHub, maka node-nya ini nggak ada. Nah, kita bisa menjalankan yang namanya npm install. Nah, ketika kita menjalankan ini, maka si npm akan membaca file ini. Nah, di sini apa aja yang harus dia install. Nah, ketika dia install, nanti akan muncul lagi node modulnya. Dan ini ngikutin sesuai dengan lognya. Ini ya. Oke, itu ketika kita menambahkan ya. Nah, ini ada banyak. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini beberapa config. Kita ke materi lagi. Nah, tadi sudah ya ini. Maju lagi. Global sudah. Membuat project juga sudah. Nah, menambahkan paket JSON sudah. Nah, ini beberapa yang bisa kita tambahkan. Contohnya. Nah, kita bisa menambahkan strip. Strip ini bisa kita gunakan menjalankan tugas beberapa project. Nah, di sini kan sudah kita install Nodemon dan Express ya. Nah, misalkan kita akan buat satu buah file di sini src, kemudian index.js. Nah, seperti ini. Kemudian kita memiliki perintah di sini console.info, misalkan hello world seperti ini ya. Nah, kita untuk menjalankan ini kalau misalkan dari terminal kan dari sini ya. Node, kemudian src, kemudian index.js. Nah, seperti ini ya. Nah, perintah ini bisa kita simpan di sini, di packet. Nah, kita bisa simpan di bagian script. Misalkan kita mau tambahkan di sini dev, seperti ini. Nah, maka perintah tadi node, kemudian src, kemudian index.js ini bisa kita simpan di sini. Nah, jadi untuk menjalankannya kita bisa lakukan dengan perintah npm run dev, karena devnya ini namanya ya, run ini perintah untuk menjalankan. Nah, jadi kalau misalnya kita enter, ini dia akan menjalankan ini node kemudian perintah ini. Jadi sama ya dengan yang tadi. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan perintah dev ini untuk menjalankan. Nah, kita juga tadi sudah memiliki nodemon. Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Node ini kan menjalankan dengan node biasa. Kalau nodemon ini menjalankan dengan ketika ada perubahan dia akan otomatis nge-refresh. Akan saya akan tambahkan nodemon ini ya. Ini kalau misalkan kita jalankan lagi run dev, nah dia akan jalan dan menunggu ada perubahan enggak. Jadi kalau misalkan kita melakukan perubahan, dia otomatis akan
nge-refresh. Misalkan kita tambahkan 2, kemudian saya save, dia otomatis muncul di sini ya, karena kita sudah menambahkan ke sini. Oke. Kemudian di sini terkait dengan script. Nah, di dalam script juga ada perintah spesial. Ada perintah spesial diantaranya ada start, stop, test, dan restart. Nah, perintah spesial ini apa? Jadi ketika kita menggunakan perintah ini kita bisa menghilangkan, tadi kan ketika kita menjalankan kita ada run ya. Nah, dengan yang spesial ini kita tidak perlu menambahkan run. Langsung npm start misalkan, npm stop, maka dia akan terbaca ya tetap. Tapi kalau misalkan yang lain ketika tidak menambahkan run ini dia tidak mau. Contohnya ini ya, saya akan coba jalankan npm misalkan dev ya. Kita jalankan. Nah, dia tidak menemukannya ya. Tapi untuk keyword khusus start, stop, test, restart dan sebagainya ada beberapa ya. Ini bisa langsung. Jadi kita bisa langsung seperti ini. npm start, tapi harus ada ya didefinisikan. Nah, misalkan saya mau tambahkan di sini start ya. Start. Nah, di sini saya akan menggunakan node saja. Misalkan ya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung npm start. Nah, kita jalankan. Nah, dia keluar ya. Nah, kalau misalkan dep tadi tidak keluar karena dep tidak termasuk ke dalam keyword spesial untuk script. Jadi kita tidak perlu menambahkan run, langsung aja npm start. Nah, selain itu dia juga memiliki namanya pre-prefix dan post-prefix. Jadi ini akan dijalankan sebelum dia perintah ini di run dan akan dijalankan setelah post ini akan dijalankan setelah dijalankan. Nah, misalkan ini ada start ya. Berarti kalau misalnya kita tambahkan prefix di sini pre start. Nah, ini pre ini sebelum start ini perintah yang akan dijalankan. Jadi sebelum startnya. Kalau misalkan di sininya test berarti free test ya. Nah, kita akan echo misalkan ini ya dijalankan sebelum start. Nah, kemudian di sini ada juga post. Post berarti post start. Nah, ini juga kita bisa menjalankannya. Ini misalkan dijalankan setelah start. Ini dijalankan setelah start. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kita save. Sekarang kita coba jalankan lagi. Saya akan clear screen. Kemudian kita akan jalankan npm start. Kita enter. Nah, lihat teman-teman ya. Ini dia echo dijalankan sebelum start, kemudian dimunculkan. Nah, setelah ini selesai, dia masuk ke startnya. Nah, dia akan menjalankan perintah ini node. Kemudian dia munculkan hasilnya. Kemudian dia juga menjalankan ini post start. Post start itu isinya adalah mencetak echo ini. Kemudian dia munculkan echo-nya. Nah, ini jadi dengan keyword spesial ini kita bisa menjalankan langsung seperti ini dan kita bisa menambahkan perintah sebelum dijalankan dan setelah dijalankan. Oke, itu untuk keyword di dalam script ya. Start, stop, test. Nah, silakan teman-teman coba untuk yang lainnya. Ini tadi contohnya sudah kita coba ya. Nah, kemudian di dalam package.json ini juga kita bisa menambahkan ekspor. Jadi kan entry point dalam sebuah project, ini sebuah project Node.js, ini main ini ya. Jadi ini sebagai entry point-nya. Nah, ini akan sangat berguna ketika kita sudah menggunakan ini sebagai, jadi kita akan simpan ke npm.js dan kemudian kita gunakan di project lain. Nah, ini entry point yang sangat berguna. Tapi bagian ini, entry point ini tidak direkomendasikan lagi ya yang main ini. Jadi sekarang sudah banyak
menggunakan ekspor. Jadi ini disarankan menggunakan ekspor. Kelebihannya apa? Kita akan coba ya. Kita misalkan memiliki di sini saya coba buat file generate ya. Generate.js. Nah, dalam file generate kita akan menemukan import file system from file system. Kemudian kita akan ekspor. Nah, write file. Kita akan ekspor write file. Nah, ini isinya kita akan isi path dan data. Oke, path dan data ini kita akan fs write sync write, kalau enggak kita tambahkan cons ya sini. Nah, seperti ini ya. Kita save. Oke, ini sudah kita ekspor. Nah, ini bisa kita panggil ke sini ya. Karena kita hapus dulu. Ini kita akan import ekspor tadi namanya apa? Write file. Kita akan import write file. Nah, ini kita ambil dari generate.js di sini ya. Nah, di sini kita baru bisa write file. Misalkan kita akan write-nya ke ini ya, src. Kemudian namanya misalkan file.txt. Kemudian isinya hello world seperti ini aja. Oke, ini kalau misalnya kita jalankan, kita bisa menggunakan tadi ya npm, kemudian start misalkan ya. Kita jalankan. Nah, di sini tergenerate ya file hello world. Nah, kita memanggilnya dengan cara seperti ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan menambahkan ekspor di sini. Ini kita tambahkan ekspor. Kemudian dalam ekspor ini kita misalkan mau membuat entry-nya dot src. Nah, dot ini akan mewakili nim ini ya. Jadi kita akan memanggil ini ketika kita menggunakan 04 latihan npm, maka yang dituju adalah ini. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan yang lain, nah misalkan dot ini aliasnya boleh beda ya, misalkan pack. Kalau enggak dot gen. Misalkan saya mau hanya gen ini ya. Dot gen, maka kita akan mengarahkan dia ke file src, kemudian generate.js. Saya akan tambahkan di sini generate.js. Nah, seperti ini. Kita tambahkan koma di sini. Oke, jadi /gen berarti nanti 04 latihan npm /gen untuk penulisannya. Nanti dia akan masuk ke direktori src, kemudian dia akan memanggil generate.js. Nah, jadi di sini bisa kita ubah nih. Nah, caranya berarti di bagian awalnya 04 latihan npm. Nah, generate ini kita hanya gen sampai sini aja. Tadi kan kita hanya sampai sini. Nah, yang file ini kita coba hapus dulu ya. Kita hapus. Oke, kemudian kita akan coba jalankan lagi. Kita akan start. Kita coba. Nah, lihat dia jalan juga dan hasilnya sama ya, berjalan. Nah, jadi dengan menggunakan ini akan lebih dinamis ya. Kalau misalkan ininya kita ubah nih, hanya latihan doang juga, ini akan misalkan ini ya. Ininya kita ubah hanya latihan seperti ini. Maka di bagian ini juga kita bisa mengubahnya hanya latihan. Kita save, misalkan ini kita hapus lagi. Nah, kemudian kita coba jalankan lagi ya. Kita start. Nah, lihat dia jalan lagi ya. Tuh, jadi perubahannya itu akan lebih dinamis. Oke, itu ketika kita menggunakan
ekspor ya. Nanti teman-teman bisa coba-coba dan ekspor sini ya. Ekspor itu apa saja. Oke, kemudian tadi sudah kita coba ya cara menggunakan ekspor. Nah, untuk di tutorial kali ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita sudah belajar terkait dengan memulai project Node.js dengan npm. npm ini kita lakukan config pada file packet.json. Nah, kita bisa menambahkan nama projectnya, kemudian versinya, deskripsinya, entry point-nya, exportnya, kemudian script yang bisa kita gunakan atau jalankan. Kemudian kita juga bisa menambahkan dependensi untuk development, kemudian dependensi untuk production. Nanti kita ke depan akan perlahan ya menggunakan apa yang kira-kira dibutuhkan sambil berjalan, tidak langsung di awal, tapi secara garis besar ini sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.